Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan hari ini melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Hari ini pertemuan ke-83 dari kitab ini, masih di pembahasan Kitabus Shalah di bab salat at-tatawwu, salat sunnah. Hari ini kita akan membaca hadits kedua setelah di pertemuan pekan lalu kita sudah baca di bab salat sunnah. Hadits yang pertama, kata beliau di hadits kedua, itu hadits nomor 349. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyara rakaat, rakaatain qabla adh-dhuhr wa rakaatain ba'daha wa rakaatain ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaatain ba'dal isya fi baitihi wa rakaatain qabla as-subhi. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahumma wa rakaatain ba'dal jum'ah fi baitihi. Wali muslimin kana idza tala'al fajru la yusalli illa rakaatain khafifatain. Insyaallah ini hadis terkait dengan salat sunnah rawatib. Kata beliau rahimahullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat dari salat sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini semuanya 10. 2 sebelum zuhur, 2 setelahnya 4, 2 setelah maghrib 5, 6, 2 setelah isya itu sudah 8, 2 sebelum sholat subuh. Dan diterangkan dalam riwayat nanti, sebelum sholat subuh maksudnya setelah terbit fajar. Jangan sampai dipahami sebelum adzan. Sebentar ada riwayat. Dalam riwayat keduanya itu Bukhari dan Muslim, 2 rakaat setelah Jumat. Iya, kan tadi kan zuhur. Jumat gimana? 2 rakaat setelah Jumat. Di riwayat juga Bukhari Muslim di rumahnya. Dalam satu riwayat Muslim, apabila fajar telah terbit, ini dia, idza tala'al fajr. Apabila fajar telah terbit, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini yang dimaksud 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jika fajar sudah terbit, itu adzan subuh. Nah, ini beliau sebutkan, bisa dikatakan di sini 3 riwayat masalah sholat sunnah ba'di atau qobliyah. Paling sedikitnya 10. Paling sedikitnya adalah 10 rakaat. Nanti akan dinukil berikutnya lagi insya Allah. Ya. Kalau ada tambahan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat
ba'di atau qobliyah. Tapi ini paling sedikit. Paling sedikit sholat sunnah rawatib 10. Paling sedikit sholat sunnah rawatib 10. Dengan rincian yang sangat jelas dari Ibnu Umar. Beliau bilang, saya hafal dari Rasulullah 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib. Jadi asar tidak ada rawatib. Asar tidak ada rawatib. 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh setelah terbit fajar. Kita lihat dulu sumber hadits Ibnu Umar, lafaz pertama, karena ada 3 lafaz itu. Lafaz pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1180, Muslim di nomor 729. Kemudian dan tambahannya 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor yang berbeda ya. Imam Bukhari di nomor 937 dan Muslim di nomor 729. Berarti Bukhari saja nomornya berbeda, tambahan itu dinukil secara terpisah. Karena yang 10 tanpa setelah Jumat itu di nomor 1180. Sementara tambahan setelah Jumat 2 rakaat itu di nomor malah jauh sebelumnya. Ya, 937. Kalau Muslim di nomor yang sama. Karena ya kebiasaan Imam Muslim, alhamdulillah, beliau biasa mengumpulkan banyak riwayat sebagai pendukung dan ya pengikut dari riwayat yang ada. Itu beda kebiasaan. Kemudian riwayat Imam Al-Bukhari di berikutnya lagi itu, ya, lafaz kedua, dianggap lafaz kedua ini ya, karena yang tadi fi riwayatin lahuma, dan dianggap lafaz tersendiri. Itu hanya tambahan dari lafaz yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, wali muslimin, itu ucapan untuk muslim. Ya, lafaz kedua riwayat Imam Muslim di nomor 723. Iya, 723. Berarti lafaz ya sebelum dari riwayat yang di atas. Sebelum riwayat yang di atas. Derajat hadis tentunya sahih. Cuman ini beda periwayatan saja. Semua lafadznya sahih. Adapun fikihnya. Yang pertama sunan rawatib. Apa itu sunan rawatib? Sunan rawatib adalah sunnah yang rutin Nabi lakukan. Itu dibilang sunnah rawatib. Karena pengertian ya daripada rawatib secara bahasa, rawatib jamak dari kata rotib. Rotib itu pengertiannya secara kamus mastaqarra wa dama, yang terus dilakukan dan yang tetap. Iya. Sementara secara istilah dia adalah sunan, iya, at-tabi'ah lil faraid. Sunnah yang ikut dengan sholat fardu. Itu dibilang sunnah rawatib. Apakah sebelum atau setelah? Itu dibilang dan dikatakan sholat sunnah rawatib. Yang ikut ke sholat fardu. Sebelumnya atau setelahnya. Itu yang dimaksud dengan sunnah rawatib. Yang paling sederhananya yang kita katakan di faedah ini adalah sunnah, sholat sunnah yang rutin Nabi lakukan. Sholat sunnah yang rutin Nabi lakukan. Faedah kedua, sholat sunnah ini faedah bagus sekali. Sholat sunnah rawatib yang disepakati adalah 10 rakaat. Selain 10 ini diperselisihkan. Apakah masuk rawatib atau tambahan saja dari rawatib? Yang jelas para ulama bersepakat. Karena Bukhari Muslim bersepakat untuk menukil. Ya, bahwa rawatib itu 10. Jelas sekali dari Ibnu Umar, saya hafal 10. Jadi disepakati oleh para ulama madhab yang 4, bahwa sunnah rawatib itu 10 rakaat. Yang ada di hadits ini. Yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh setelah adzan.
2 rakaat sebelum sholat subuh setelah adzan. Adapun selainnya diperselisihkan sebagaimana yang akan datang penyebutannya. Jadi 10 ini makanya belum menyampaikan ini yang pertama. Setelah menjelaskan hadits pertama keutamaan sholat-sholat sunnah, maka beliau sebutkanlah hadits Ibnu Umar, saya hafal dari Rasulullah 10. Karena ini disepakati. Ini yang disepakati. Setelahnya diperselisihkan apakah itu termasuk dalam rawatib atau bukan. Nah, ini urutan dan cara penyampaian yang paling bagus dari penulis rahimahullah. Karena kita dalam menyampaikan urutannya itu yang disepakati dulu. Setelah itu nanti baru jumhur, mayoritas. Baru mayoritas. Itu dari sisi penyampaian ilmu. Dari sisi penyampaian ilmu. Iya, yang disepakati dulu. Kemudian mayoritas. Setelah itu nanti tahap ketiga yang ada perselisihannya dengan yang lain dan sudah mulai disebutkan siapa yang menyelisihi. Itu tahap ketiga dari penyampaian ilmu, ya, ilmu apa saja, ya, termasuk ilmu fikih. Kemudian kata beliau hadits berikutnya lagi, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atain qabla al-ghada, rawahul Bukhari. Mulai yang diperselisihkan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh berarti ketemu dengan yang tadi. Tambahannya di sini adalah 4. Berarti ada tambahan berapa rakaat? 2 rakaat dari hadits Ibnu Umar. Ya, jangan sampai ada yang menjumlah berarti 6. Karena Ibnu Umar 2, Aisyah berapa? 4. Bukan. Tambahannya cuma 2 saja. Jangan bilang 6. Karena yang 2-nya adalah yang dinukil Aisyah ini 2-nya yang tadi di Ibnu Umar. Cuman tambahannya adalah 2 lagi. Karena 4 sebelum zuhur. Ini kata penulis riwayat Bukhari. Wa anha darinya juga riwayat kedua. Sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Muttafaqun alaih. Wali Muslim raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Langsung menjelaskan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperhatikan salat-salat sunnah melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Menurut riwayat Muslim, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dalam riwayat Muslim. Bersendiri Muslim di situ. Iya. Berarti di sini riwayat kedua ini penekanan 2 rakaat fajar. Dan sekaligus keutamaan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Sumber hadits Aisyah dengan lafaz yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Riwayat lafaz pertama yang paling atas nih. An Aisyah. Yang belum katakan tadi rawahul Bukhari. Itu hanya Bukhari bersendiri. Jadi hadits Aisyah lafaz pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 1182. Lafaz kedua yang belum bilang tadi muttafaqun alaih. Lafaz kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 1169 dan Muslim 724.
Lafaz ketiga paling terakhir keutamaan sholat fajar tadi, sholat sebelum subuh 2 rakaat. Lafaz ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 725. Derajat sahih, tidak diragukan itu. Fikihnya ini yang kita mau tahu. Dengan hadits ini karena ada 4 rakaat sebelum zuhur. Dengan hadits ini di antara ulama berpendapat untuk sunnah rawatib sebelum zuhur itu 4 rakaat. Iya, dengan hadits tadi. Dan ini isyarat akan adanya perselisihan. Iya. Sebagian ulama berpendapat 4 itu, yaitu 2 kemudian tambah lagi 2, itu masuk rawatib. Iya. Dikarenakan Aisyah berkata, kana la yad'u. Nabi tidak pernah meninggalkan. Apa pengertian rawatib? Itu kan yang kita mau cari tahu dulu. Makanya saya di faedah pertama tadi menjelaskan dulu arti rawatib. Rawatib pengertiannya apa? Yang Nabi rutin lakukan. Kalau kita melihat ucapan Aisyah, adalah Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Gimana itu? Berarti kan rawatib ini pengertiannya. Ini pendapat. Siapa yang berpendapat seperti ini? Ini Hanafiyah. Dan sebagian Hanabila. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkannya. Syekhul Islam menguatkan itu termasuk rawatib. Dengan hadits ucapan Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi perlu kita tahu di sana ada yang berpendapat bukan rawatib. Kenapa bukan? Itu pertanyaannya. Kata mereka, Ibnu Umar bilang, saya hafal dari Rasulullah 10. Dan Ibnu Umar punya maziyah. Ibnu Umar punya kelebihan dalam masalah penukilan sunnah. Kenapa? Karena Ibnu Umar adalah orang yang paling semangat mencari hal-hal yang sunnah dilakukan oleh Nabi. Bahkan kadang itu bukan sunnah dia lakukan karena pernah Nabi lakukan. Nabi pernah berhaji singgah di sebuah pohon, padahal ini kan bertepatan dengan letih capeknya jalan. Tapi pernah belum singgah? Ibnu Umar singgah. Iya, Ibnu Umar singgah. Ini yang dia lakukan. Itu Ibnu Umar. Bahkan, kalau sekedar seperti itu kan mudah. Bahkan pernah dia, Ibnu Umar, kebiasaannya kalau safar, dia itu bawa onta, bawa juga keledai. Dia ikat di belakang ontanya. Kalau dia bosan naik onta, dia ganti dengan keledainya. Keledainya di depan, ontanya di belakang, dia tarik. Ontanya di belakang. Kalau dia capek naik onta, begitu yang dia lakukan. Capek naik keledai, dia ganti lagi. Pernah di jalan, dia berjumpa dengan seorang Arab Badui. Arab Badui. Dia panggil orang Arab Badui itu. Iya, ini semangatnya dia melakukan sunnah. Dia panggil. Kamu anaknya si Fulan, dia sebutkan. Iya. Langsung dia kasih imamannya. Dia kasih imamannya. Terus dia kasih keledainya. Orang-orang bertanya, ini orang Arab pedalaman. Kamu kasih sedikit saja dia sudah puas. Tidak perlu kamu lakukan itu. Kasih imamah, kasih juga keledai. Dikasih naik lagi. Ibnu Umar bilang, saya mendengar Rasulullah
saya mendengar Rasulullah bahwa beliau katakan di antara perbuatan baik seorang hamba adalah dia berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh bapaknya. Orang tadi itu anaknya seorang Arab Badui, yang mana Arab Badui itu bapaknya itu anak orang temannya Umar. Karena Rasulullah pernah bilang begitu, dia berbuat baik kepadanya. Dia buka imamahnya, dia kasih keledainya. Dia melakukan sunnah sampai seperti itu. Murid-murid yang bilang, itu terlalu besar. Nah, itu Rasulullah katakan begitu, dia lakukan. Dia lakukan. Dan banyak lagi yang dia lakukan karena ya prakteknya terhadap sunnah. Makanya para ulama mengatakan seperti orang-orang Syafi'iyah dan juga Hanabilah, kita lebih utamakan hadits Ibnu Umar. 4 rakaat sebelum duhur, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kita katakan sunnah, tapi bukan sunnah rawatib. Ya, 4 rakaat, ya, sebelum duhur sunnah, tapi bukan rawatib. Kenapa? Karena kita lebih memilih hadits Ibnu Umar. Itu yang mereka pandang. Iya. Hanya saya sebagian ulama juga mengatakan tidak. Aisyah juga lebih tahu penukilan karena ini Nabi lakukan di rumah. Dan apa yang dikenal Nabi rata-rata kan sholat sunnah di rumah. Nabi sholat sunnah di rumah. Mungkin Ibnu Umar tidak tahu yang Nabi lakukan karena di rumah. Iya kan? Dan kelihatan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga di dalam sebagian riwayat tanya ke Hafsah, istri Nabi, saudarinya. Karena rata-rata Nabi lakukan sholat sunnah di rumah. Beliau keluar nanti kalau sudah mau qomat. Jadi Ibnu Umar tanya kepada saudarinya, Hafsah. Dikatakanlah oleh Hafsah bahwa Nabi sholat tadi itu 10. Aisyah ada tambahan ilmu. Aisyah ada tambahan ilmu. Tambahan 2 rakaat. Tambahan 2 rakaat. Iya, daripada yang dinukil oleh Ibnu Umar. Maka kaidah hadits ya al-mutbit muqaddam ala al-manfi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena pada yang menetapkan ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Inilah kita pilih. Kenapa kita pilih ini pendapat? Karena ada tambahan ilmu. Karena ada tambahan ilmu. Iya. Ini kenapa dipilih? Ini oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya, rahimahullahu ta'ala. Ditambah lagi nanti akan datang bersama kita insyaAllah keutamaan 4 rakaat sebelum duhur itu. Nanti akan disampaikan keutamaannya. Akan disampaikan keutamaannya. Kemudian faedah yang kedua, penting dan utamanya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kenapa kita bilang kata penting? Coba perhatikan ucapan Aisyah. Di sini. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperhatikan. Iya. Sebenarnya terjemahan ini lebih kurang daripada keta'ahudan. Tidak pernah menjaga dengan sangat. Seperti janji. Itu namanya ahad. Nabi tidak pernah memperhatikan. Dari sholat-sholat sunnah melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat fajar. Itu menunjukkan pentingnya 2 rakaat fajar. Dan utamanya, adapun utamanya diambil dari riwayat kedua. Riwayat yang ketiga ini, riwayat Muslim. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya.
lebih baik daripada dunia dan isinya. Di sana penduduk dunia rela bangun cepat karena mau dapat dunia. Itu pun yang dia dapat bukan seisinya. Nah, sedikit. Tapi dia rela bangun jam 3, jam 4, jauh sebelum subuh. Bahkan di antara mereka ada yang mengatur sayurnya di depan masjid. Tidak sholat. Diatur tahu tempenya depan masjid. Dia tidak masuk sholat 2 rakaat fajar. Padahal kalau dia sholat 2 rakaat fajar lebih baik daripada yang dia atur di luar itu. Ini meruginya. Ini meruginya. Makanya di hadits Aisyah, Nabi tidak pernah memperhatikan 2 rakaat sebelum subuh. Melebihi, tidak pernah memperhatikan dari sholat-sholat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Karena ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita hidup ini pasti semua cari dunia. Semua ikhwan, akhwat, ustadz, bukan ustadz, cari dunia. Ya kan? Kan enggak bisa kita hidup tanpa sebab dunia. Tapi tidak boleh kita gara-gara mencari dunia, kita melalaikan akhirat. Yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini harus zuhud dan harus warok. Kalau tidak zuhud, tidak warok, ini bahaya. Kita akan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh karena dunia. Karena dunia. Kita bisa saja begadang setelah Isya karena sesuatu pekerjaan dunia, akhirnya kita terlambat bangun sholat subuh dan luput 2 rakaat sebelum subuh. Ini sebenarnya karena kurangnya warok, kurangnya zuhud. Zuhud itu adalah bukan pakai pakaian sederhana, pakaian robek, bukan. Atau meninggalkan makanan yang mewah, bukan. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Bulughul Maram, karena kita meninggalkan perkara ini karena cinta dunia, kurang zuhud. Apa itu zuhud? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu dibilang zuhud. Oh, ini orang zuhud. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Itu dibilang zuhud. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, kita zuhud berarti. Jadi bukan berpakai pakaian, meninggalkan pakaian atau meninggalkan makanan. Tapi kalau pakaian itu tidak bermanfaat untuk akhirat, ditinggalkan. Kalau makanan itu tidak bermanfaat untuk akhirat, ditinggalkan. Itu dibilang zuhud. Itu dibilang zuhud. Sama dengan tadi, kita bangun cepat. Kita bangun cepat. Misalnya, supaya bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau kita tidur, kita tidur ini sampai adzan subuh. Berarti kan apa yang terjadi itu? Kita luput yang bermanfaat untuk akhirat. Berarti kita tidak meninggalkan. Harusnya tinggalkan tidurnya. Kan itu tidak bermanfaat untuk akhirat. Kita begadang setelah Isya. Kalau zuhud berarti kita akan tidur cepat. Karena begadang itu apa? Setelah Isya, ketika meninggalkan nanti yang sunnah atau yang wajib, tidak bermanfaat untuk akhirat. Makanya Nabi makruhkan bercerita setelah Isya. Nabi memakruhkan bercerita setelah Isya. Kecuali ceritanya seorang dengan istrinya. Dimaafkan itu. Karena cerita sama istri bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Ini dikecualikan. Ini dikecualikan. Demikian pula para ulama mengatakan cerita terkait dengan agama. Dibolehkan. Walaupun kalau ditinggalkan itu namanya zuhud.
Itu namanya zuhud. Syekh Ibnu Utsaimin juga beliau tegaskan juga harus kita waro. Waro tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu waro. Waro itu meninggalkan apa yang dikhawatirkan membahayakan akhirat. Kalau tadi yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan, itu zuhud. Perkara mubah ini tapi tidak bermanfaat untuk akhirat, kita tinggalkan. Iya, kita tinggalkan kalau mubah. Sementara waro tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan mendatangkan mudarat untuk akhirat. Kalau kita tinggalkan sesuatu yang membuat nanti ditakutkan akan membahayakan akhirat, itu berarti kita waro. Kita waro. Namanya itu. Ini semua adalah disebutkan oleh para ulama kita, pendorong untuk beramal itu harus ada waro, harus ada zuhud. Lihat Nabi, kenapa sangat menjaga salat-salat rawatib ini, secara khusus rawatib sebelum salat subuh. Karena beliau adalah manusia paling zuhud dan paling waro. Paling zuhud dan paling waro. Ini yang diantara yang disebutkan oleh para ulama kita masalah hadits yang ada di hadapan kita. Iya, penting dan utamanya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Dan pendorongnya adalah adanya rasa waro dan rasa zuhud. Karena banyak orang bangun untuk dunia, tapi kalau untuk akhiratnya tidak bangun. Ada orang pasang alarm untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya dia tidak pasang. Banyak orang untuk dunia dia pasang. Untuk dunia dia pasang alarmnya. Tapi untuk akhirat tidak. Untuk akhiratnya tidak. Ya, banyak orang takut terlambat masuk kantor kerja dunia. Tapi kalau terlambat sholat subuh, ini masalah. Ini karena kurangnya kita zuhud, kurangnya kita waro. Sehingga kita banyak melalaikan dari yang wajib, apalagi yang sunnah. Ya, apalagi yang sunnah. Ini wallahualam dari yang disebutkan di hadits ini. Kemudian berikutnya lagi. Masuk waktu? Sudah? Belum? Isya berapa? 4 menit lagi ya? Banda cukup ini ya. Berikutnya itu langsung 3 riwayat. Kita cukupkan saja dulu tuh, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, masuk di tanya jawab saja dulu. Ustaz, bismillah. Apa Ustaz? Bolehkah memahami hadits Rabi'ah Ibnu Ka'ab dengan mafhum al-muwafaqah bahwa memperbanyak sholat sunnah termasuk ciri masuk surga tanpa hisab karena keutamaannya menyertai Nabi. Karena keutamaannya menyertai Nabi. Iya, enggak bisa. Karena menyertai Nabi itu enggak harus masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bisa orang dihisab dulu, kemudian dia bersama orang yang dia cintai. Enggak dipahami ini. Karena masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kalau begini nanti orang semua akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab punya ciri sendiri. Ada ciri sendiri. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara umatku ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Para sahabat memperbincangkannya. Mereka membicarakan siapa mereka itu. Karena Nabi setelah itu beliau tinggalkan, tidak menyampaikan ciri mereka.
Karena memang beliau cuma mau menyebutkan bahwa di antara umatnya, di antara umatnya, bukan seluruh umatnya, di antara umatnya ada masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Sahabat memperbincangkan. Setelah mereka perbincangkan, Nabi SAW keluar dan menyebutkan cirinya. Dengan 4 ciri. 4 ciri-cirinya. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nabi bilang, humul ladina la yastarkun, ciri pertama. Wala yatatoyarun, ciri kedua. Wala yaktawun, ciri ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ciri keempat. 4 ciri inilah yang disebut oleh Nabi. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak bertatoyur. Tidak menganggap sial dengan apa yang didengar atau dilihat atau dirasakan. Tidak bertatoyur. Mereka adalah orang yang tidak berobat dengan besi panas. Mereka adalah orang yang hanya bertawakal kepada Robnya. Ini cirinya. Karena kadang ada orang menjaga sholat sunnah, banyak sujud, tapi jatuh dalam salah satu ini, kan membatalkan. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi bukan berarti batal masuk surga. Enggak. Cuman batal masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini keutamaan khusus. Tidak boleh kita memahami lebih dari itu. Wallahualam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut sini. Ada pertanyaan banyak ini ya. Afwan Ustaz, apa hukum menawarkan diri menjadi imam sholat tarawih? Menawarkan diri menjadi imam sholat tarawih. Kalau kita memang hafal Quran, punya hafalan, hanya saja orang tidak tahu, boleh. Boleh. Iya. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau kita tidak menawarkan diri, lebih bagus. Lebih bagus. Apalagi kalau menawarkan diri karena ada batu. Jangan. Iya, tidak perlu itu. Alhamdulillah. Tadi saya membaca hadis bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi orang-orang yang bermata sipit. Wah. Dan orang-orang yang bersandalkan rambutnya. Apa maksud dari bersandalkan rambutnya? Wallahualam ini, wallah. Saya tidak tahu. Ya, tidak tahu hadis. Coba nanti didatangkan lagi. Masya Allah. Tidak tahu saya itu. Ya, wallahualam. Ada hadis bahwa kalian tidak akan bangkit hari kiamat sampai kalian memerangi orang Yahudi. Iya, Yahudi. Yang saya tahu itu. Tapi kalau ada penanya tahu itu, saya tidak tahu, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalahnya. Betul-betul saya tidak tahu hadis yang tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang yang mata sipit. Ini. Wallahualam. Butuh. Siapa punya ini? Iya. Jadinya kita takut nanti mata sipit ini. Iya. Siapa punya pertanyaan? Di ikhwah ini ya. Kita? Bahaya kita ini ya. Hadis riwayat Muslim. Di mana dibaca? Di Sahih Muslim. Di Riyadhus Shalihin ya. Di bab supaya nanti juga saya cari insya Allah. Di bab ya, lupa. Baik, nanti kasih kita faedahnya. Minimal babnya saja. Bab apa? Ya kan? Karena harus tahu bab, karena Riyadhus Shalihin
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat dan hadits. Ayat dan hadits. Iya, di setiap bab. Jadi supaya cepat dicari sebab, supaya lebih cepat didapat. Nah, baru kita cari-cari apa yang dimaksud dengan mata sipit. Nah, iya. Wallahualam. Nanti bisa kasih tahu. Barakallahu fiik. Ustaz, mohon nasihatnya terhadap rasa tidak nyaman di hati atau kesal ketika sedang menuntut ilmu, tapi di masjid sangat terganggu dengan suara ribut anak-anak dan akhwat. Wah. Bahkan suara ribut akhwat panitia sudah sampai ke bahkan suara ribut akhwat panitia sudah sampaikan mengganggu ustadz di lantai 2. Apa maksudnya? Iya. Ini memang, iya. Kalau saya pribadi ini hampir setiap masjid dikeluhkan. Iya. Nggak tahu masjid mana yang tidak pernah saya dikeluhkan ini. Saya punya kajian di ini, Adam ini, berarti. Genap ini, ada semua berarti. Keluhan. Di Masjid Janatul Firdaus, Senin ini, malam Selasa. Di Masjid Sudirman, juga pernah. Di masjid itu Selasa, malam Rabu. Di Masjid Nurul Haq ya, di Al-Markas 1, begitu juga mengeluh. Di Masjid Mamajang juga begitu. Ini 4 masjid ini. Semua begini keluhannya. Iya. Semua keluhannya seperti ini. Kalau anak-anak dimaklumi saja. Kalau itu anak-anak, dimaklumi saja. Karena memang jiwanya anak-anak. Jiwanya anak-anak itu main-main. Sebentar saja tenang. Iya, jiwanya dia memang main-main. Iya, enggak tahu ini kajian atau apa. Pokoknya dia sama saja. Jadi kalau anak-anak maafkan saja, kita berusaha fokus. Iya, insya Allah kalau kita fokus biar anak-anak jatuh dari lantai 3, enggak kita tahu itu. Iya. Kalau kita fokus, jadi berusaha saja fokus. Berusaha saja fokus. Karena orang fokus tidak akan diganggu. Nah, nasihat kalau anak-anak dari dulu begitu. Tidak ada anak-anak yang tidak ribut. Iya. Dari dulu begitu. Jadi dimaafkan saja. Dan kalau bisa dinasehati ibunya. Alhamdulillah, dinasehati bapaknya. Tapi di bawah sini tidak ada ya. Tidak ada anak-anak di bawah sini ya. Tidak ada ya. Berarti semua di bapak-bapak ya. Di ibu-ibu. Iya ya. Tidak ada bapak-bapak bawa anak. Alhamdulillah. Mau disuruh coba ini bapak-bapak turunkan ke bawah anaknya. Siapa tahu tidak ribut di bawah. Siapa tahu. Iya. Tapi itu tadi anak-anak kita kasih udur saja. Kita maafkan saja. Kalau kita punya anak begitu juga nanti. Iya kan? Kan tidak semua orang juga kasihan punya pembantu di rumah. Yang dia bisa titip anaknya. Tidak semua orang begitu. Anggaplah dia punya. Tapi kadang mereka membawa anaknya ke masjid supaya terbiasa dengan masjid. Supaya melihat bahwa iya ini pakaian muslimah itu begini. Karena anak-anak itu difitrahkan untuk meniru. Itu anak-anak suka meniru. Iya. Makanya mumpung dia masih kecil, kerjaannya cuma meniru, maka kita
biasakan dia melihat orang baik. Dia melihat orang baik. Banyak di sana anak-anak orang bawa di masjid, tanya bapaknya, "Pak, kenapa kita tidak berjenggot?" Tadi saya lihat orang di masjid semua berjenggot. Padahal bapaknya memang tidak punya jenggot. Cuman itu anak-anak kan suka meniru. Suka meniru. Bahkan kadang ada anak bilang, "Pak, kenapa kita merokok? Saya lihat di sana orang berjubah, tidak merokok. Kita jubah merokok." Iya, kalau jubah merokok biasa. Tapi kalau jubah merokok, ini kan. Jadi intinya dari anak. Akhirnya gara-gara anaknya bilang begitu, dia tidak merokok. Karena anaknya tersinggung dia. Iya kan? Jadi dari anak-anak. Karena anak-anak suka meniru. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan begitu. Iya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu. Makanya anak-anak itu tidak perlu kasih tahu dalil. Contohkan saja. Dia akan ikut itu. Kalau anak-anak, tidak perlu kasih tahu dalil. Contohkan saja. Kita makan bilang bismillah. Dia juga ikut bismillah itu. Tidak perlu kita bilang, Nabi mengatakan bismillah. Tidak perlu. Kita saja, kita bersin, alhamdulillah. Dia ikut itu. Kita tidur berdoa. Doa tidur yang pendek mau dulu. Jangan juga langsung yang panjang. Yang pendek, dia ikut itu. Dia ikut. Karena anak-anak suka meniru. Suka meniru. Nah, yang masalah adalah yang butuh nasihati orang besar. Ya, apalagi panitia. Wah, ini kekurangan kita juga ya. Panitia dia buat acara tapi dia tidak ambil manfaat dari acara. Nah, ini juga masalahnya kita. Seharusnya panitia yang mengundang orang, dialah yang diam. Dialah yang menyuruh orang untuk diam, tidak berbicara. Tapi kadang panitia lebih geger gini. Lebih ribut. Iya. Ini bahaya. Ini yang masalah. Iya. Siapapun itu yang berbicara, mau panitia atau selain panitia. Iya. Kalau memang darurat kita bercerita sementara majelis sedang berlangsung, maka ada ayat surat Al-Hujurat. Ada adab terkait dengan Quran, ada adab terkait dengan suaranya hadits Nabi. Siapa yang sebutkan ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang beriman ini. Orang kafir, munafik tidak hadir di majelis. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus larangan, Masya Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli kajahari ba'dikum. Li ba'din. Terus setelahnya. Sebentar. Setelahnya mengerikan masalahnya ini. Jadi Allah katakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Kalau ada ayat sedang dibaca, kalau Quran jelas. Tidak boleh kita disuruh diam kalau Quran dibaca. Quran dibaca. Jelas, itu Quran memang langsung bilang. Kita disuruh ansitu. Diam. Kalau Quran, hadits. Ini ayat tentang hadits. Ini ayat tentang hadits. Iya, kalau di majelis itu tidak ada ayat, anggaplah hadits. Seperti sekarang kita baca hadits. Kita baca hadits. Makanya saya pilih kalau hadits. Kalau ayat, jelas. Kita kalau Quran harus diam, dengar. Hadits gimana? Hadits juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang beriman, jangan mengangkat suara kalian. Fawqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Kalau hadits lagi dibaca, dulu suaranya Nabi yang berkata, sekarang hadits Nabi dibaca. Sama itu suaranya Nabi.
Karena Ustadz menyampaikan suaranya Nabi. Iya, penukil. Jangan kalian mengangkat suara di atas, melebihi suara Nabi. Jika memang harus kita bercerita, jangan melebihi suaranya Ustadz. Ini membuat orang terganggu, pasti kita lebih tinggi daripada Ustadz. Iya, jangan. Kajahri ba'dikum li ba'd. Seperti sebagian kalian menjaharkan terhadap sebagian yang lain. Tidak boleh. Kalau ada suaranya Nabi, tidak boleh seperti sesama kita. Kita sama-sama jaharkan. Setelah itu, ini masalah. Ini mungkin orang jarang tahu ya. Antahbatu a'malukum. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Batal amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Itu orang cerita. Maka kalau saya pribadi, kalau ada yang cerita lebih pulang saja ke rumah. Saya suruh begitu kalau di ikhwan. Pulang saya ke rumah, karena kita kan mau bercerita. Silakan bercerita di rumah sepuasnya. Mau kita kasih meledak juga rumah tidak ada masalah. Tapi kalau di majelis dibacakan ayat, dibacakan hadits seperti kita ini di Bulughul Maram majelis hadits. Tidak boleh kita bercerita melebihi suara Nabi. Masalahnya batal amalan. Dalam keadaan kalian tidak sadar. Itu ibu-ibu yang cerita. Akhwat yang cerita. Tidak sadar amalannya batal. Ini nasihat. Ini nasihat Quran. Kalau ada hadis dibaca. Kalau tidak bisa diam. Cerita saja. Tidak apa-apa. Kalau memang darurat bercerita. Anggaplah kita akan mati kalau tidak cerita. Tiba-tiba kerap, stroke. Iya, kalau kita tidak bercerita, rendahkan. Jangan melebihi suara Nabi. Rendahkan suaranya. Karena ini kita baca hadits. Karena ini kita baca hadits. Jadi ini bukan masalah keras, masalah ini. Ini namanya adab. Bersama Quran, adab bersama hadits Nabi. Adab bersama hadits Nabi. Jadi kita, ya nasihat kasihan saja. Kasihan kita bermajelis, terus kita bercerita. Karena bercerita itu banyak waktu. Banyak waktu. Tapi mendengarkan ilmu itu waktu sedikit. Waktu sedikit. Jadi gunakanlah itu. Ya, kasihan. Ya, nanti sebentar bisa bercerita. Sudah majelis. Iya, bisa sebentar itu bebas dia. Iya, bahkan di akhwat orang sholat isya cerita meki saja. Kan tidak wajib lagi berjamaah. Tapi kalau di majelis jangan. Lagi bermajelis jangan. Minimal tidak membuat orang lain dapat doror. Kalau memang kita tidak, iya, memang harus bercerita, minimal kita tidak memberikan doror kepada orang lain. Iya, dororlah itu orang memberikan penghalang orang lain mendengarkan ilmu. Jangan memberikan doror. Syariat la doror wala diror. Kasihan orang, Masya Allah, mereka kesini hanya bisa belajar sekali sepekan, 2 kali sepekan, 3 kali sepekan. Terus sudah datang, tidak dapat faedah lagi. Yang dia dapat cerita. Yang dia dapat cerita. Nah. Terus juga kita ini jangan memberikan kesan yang tidak bagus kepada orang datang ke masjid. Jangan. Nanti orang-orang, ayo taklim ke JF. Sana. Orang-orang tidak bisa didengar taklim. Ibu-ibu sibuk cerita. Kan tidak enak. Iya. Kadang sebagian orang bagus ustadznya sebenarnya. Tapi akhwatnya cerita terus. Itu kan mencacati masjid. Akhirnya orang tidak suka ke masjid gara-gara kita. Kita lagi sebab. Jangan. Kasihani dirinya. Kasihani kaum muslimin. Kita mengadakan taklim kasihan orang supaya orang juga dapat ilmu.
Ya kita harus mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Iya, harus begitu. Harus begitu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin yang lain dengan mukmin yang satu seperti bangunan. Iya, yasuddu ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka saling menguatkan, sebagian yang lain bukan saling mengganggu, saling menguatkan. Di sana ada setan saling membantu dalam kejahatan. Saling membantu dalam kejahatan. Iya, kita harus melawan setan itu. Saling membantu dengan saling membantu dalam kebaikan. Ini yang harus dipahami karena memang ini adalah keluhan di majelis kita. Di sana ada majelis orang sana, ibu-ibunya diam. Tapi kalau kita bertanya, kenapa ya? Kita bermajelis di ahli bid'ah, itu orang diam semua. Di majelis kita ini, baca Quran dan hadits yang sahih saja, kenapa susah sekali diam? Di sana kan setan tidak ganggu. Ngapain setan keserusan majelis bid'ah? Nah memang sudah tidak ada pahalanya. Di majelis kami ini ujian. Iya, di majelisnya. Kita ini ujian. Dan itu bukan hanya di majelis saya ini sebenarnya. Cuman di saya lah orang cerita. Iya, di majelis yang lain juga. Iya, banyak orang. Saya pernah dengar, ke sana kita ke majelis. Pernah saya dengar di Galangan. Ayo ke Galangan, majelis Usahidir. Ayo sana ribut sekali orang. Itu yang orang tidak taklim pada Usahidir ini. Orang kalau dibilang Usahidir, biar ikhwah Pancero sana yang jauh sekali. Kalau dibilang majelis Usahidir, terbang kalau bisa. Tapi dicacati oleh ribut. Ini masalah. Masalah kita begitu. Ya masalah kita begitu. Saya kalau anak-anak maafkan. Terus terang anak-anak maafkan. Karena dia memang jiwanya begitu. Iya, tapi kalau yang masalah ini orang besar. Iya, alhamdulillah kalau saya pribadi di Ikhwan aman semua ya. Berarti di Ahwat ini ya. Di Ikhwan saya lihat tidak ada bicara ini. Iya, berarti di Ahwat ini ya masalah. Semoga mereka memahami itu dan semoga juga di Ahwat di atas tidak perlu tersinggung ini diperbaiki saja. Diperbaiki saja. Tidak usah tersinggung kalau ada yang melapor. Harus ada begitu. Kalau tidak kita tidak tahu kalau di atas ternyata pasar. Kan kalau tidak ada yang melapor begini kita tidak tahu. Iya ternyata di atas ada pasar. Tidak tahu kita. Ternyata ini karena kedap suara ya. Tidak ada kita dengar. Iya. Semoga di atas tentunya memahami itu semuanya. Dan semua ini tentunya untuk kebaikan kita. Jangan sampai ada orang-orang baru. Iya. Datang majelis. Pengennya dapat faedah. Dia sudah melihat. Wah, semua orang berjenggot. Mantap ini. Dia lihat akhwatnya. Wah, semua pakai cadar. Mantap ini. Ternyata. Ustadznya bilang, innalhamdulillah. Dia juga, gimana kemarin itu kan. Mulai. Gimana itu. Akhirnya orang tadinya mau kenal kita, dia kira kita itu orang baik semua. Ternyata. Iya, baju tidak menggambarkan akhlak. Itu masalah itu. Ini kita terlalu panjang sekali ini ya. Iya, alhamdulillah. Ya, sebelum terakhir ini pertanyaan. Terakhir saja ini. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab, tapi ini kayaknya perlu dijawab ini. Ustaz, benarkah kita punya istri kedua? Ngeri. Iya. Ini pasti bukan istri saya ini kan tidak ada. Iya. Ini namanya gosip ya. Wah ini ngeri nih. Saya tidak punya istri kedua. Satu saja. Dan tidak mau punya istri kedua.
Dah daripada kita gosipkan. Dan ini ternyata gosip nyata, ternyata orang bertanya karena memang 2 pekan lalu, iya, 2 pekan lalu Pak, 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu itu, saya taklim di Masjid Mamajang. Kan biasa saya taklim di Masjid Mamajang, ada dekat rumah di Masjid Sudirman, dekat rumah, bawa istri biasa. Ada akhwat ketemu istri, ini masalah. Ketemu istri saya, kemarin ke JF Ki. Istri bilang, tidak. Oh iya, saya lihat Ustadz jemput bonceng akhwat. Baik, ini terus terang saya gemetar ini, karena kenapa itu saya bonceng akhwat? Baik, kita terpaksa bergulat lagi. Jadilah saya diwawancarai. Kemarin taklim di JF langsung pulang Ki. Ya iya. Saya bahkan bilang ke istri, saya cerita, saya tidak sholat sunnah. Saya langsung turun. Pakai helm, pulang. Kenapa? Kan tidak dikasih tahu dulu. Kenapa? Ada akhwat bilang ke saya, kita bonceng akhwat. Nah saya tidak pernah ke JF. Ini masalah. Ternyata memang sudah gosip ini banyak. Saya sudah punya istri 2. Karena kan nih sampai dilihat. Nah saya ini tidak pernah bonceng akhwat di JF. Atau pernah ikhwan lihat. Iya kan, tapi begitulah. Saya alhamdulillah belum pernah menikah kedua. Daripada semoga yang mendengar kasih tahu orang. Iya, yang bertanya juga. Saya tidak pernah menikah kedua. Dan tidak mau menikah kedua. 1 saja. Bikin cepat rambut putih saja. Iya. 1 saja, karena banyak sekali kegiatan ini. Banyak sekali kegiatan. Alhamdulillah dengan istri 1 kita punya kegiatan banyak. Ngajar sehari, tidak ada masalah. Ya, kalau punya kedua ini tidak bisa keluar. Bersih motor sedikit dicurigai kita. Ya, sekarang kita ngajar sampai jam 8, kita tidak dicari. Pasti kembali ke rumah, tidak ada kedua. Kita safari kemana-mana setiap pekan, tidak ada masalah. Karena tidak ada di simpanan daerah sana. Kan kadang kalau rutin lagi kita ke sana, ada apa itu? Kenapa rutin ke sana? Jangan sampai. Tapi saya bilang, saya di rumah bilang saya tidak nikah kedua. 1 saja, cukup. Iya, tidak perlu yang kedua. Kalau sudah cukup di 1, ngapain kedua? Apalagi kita ini di Makassar, di Bugis ini, lebih banyak nikah kedua itu pisah dengan pertama. Kenapa kita melakukan menikah yang kedua kalau kita korbankan yang wajib kita jaga? Yang pertama. Iya, dosa kita daripada cari dosa. Kemudian juga ada yang tidak cerai tapi dia sembunyi. Berarti dia bohong terus. Ngapain kita bohong? Kenapa kita melakukan sebab yang membuat kita dusta? Nah dusta itu dosa besar. Gara-gara mau menikah istri kedua. Tidak boleh kita memasukkan diri kita dalam dosa. Iya, makanya karena 2 itu banyak terjadi, banyak pisah dengan yang pertama, gara-gara kedua. Banyak juga orang berbohong gara-gara yang kedua. Lebih nggak usah dilakukan. Nah, 1 saja tanpa bohong, 1 saja tanpa pisah. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi bertanya-tanya atau tidak perlu lagi digosipkan. Tidak perlu lagi digosipkan. Iya, tidak ada. Kalau kita lihat ada saya bonceng akhwat, istri itu. Dan di JF tidak, saya memang tidak pernah saya merasa bonceng akhwat. Tapi mungkin itu akhwat salah lihat. Dia kira mungkin saya, jelas motor saya warna hitam. Iya, ya, warna hitam motor saya, biasa itu. Saya biasa pakai hanya 2 helm saja. Kalau bukan merah berarti hijau. Berarti kalau kita lihat helm hitam bukan saya itu. Iya,
supaya tidak digosipkan. Karena masalah ini, masalah. Iya. Yang ini juga pertanyaan, pekan kapan itu biasa juga istri. Kalau saya pergi safari dakwah, ini mohon maaf ini. Saya pergi safari dakwah, saya biasa suruh hadir kajiannya ustadz lain. Nah, biasa kalau kita nasihati tidak didengar, tak? Suruh saya ke ustadz lain. Kadang baru-baru bilang, itu istri keberapanya Ustaz Ubaid. Apa ini? Akhirnya kita lagi yang bergulat. Kenapa ditanya istri keberapa? Nah cuma satu. Iya, cuma satu tapi begitulah. Itu tadi, saya harap itu gosip bukan dari ikhwan atau akhwat JF. Karena memang tidak pernah benar. Tidak pernah saya akad dengan perempuan lain. Tidak pernah juga saya bonceng akhwat lain. Nah, supaya tidak ada lagi gosip begitu. Wallahualam, cukup kita sibuk dengan urusan kita ini, sudah sibuk sekali. Iya, masalah juga sudah banyak sekali di pertanyaan apa semua. Daripada kita putih rambut karena istri, lebih baik putih rambut karena ilmu. Itu, dunia putih rambut, bah, mulai muncul-muncul ini ke masalah. Kalau ada istri lagi yang lain ini, putih semua rambut. Jadi, saya berharap sekali ini kebetulan dipertanyakan. Alhamdulillah, taruh di kantong saja. Iya, jangan digosipkan lagi seperti itu. Iya, tidak perlu kita cerita-ceritakan. Iya, karena saya memang tidak punya istri kedua dan saya tidak mau menikah istri kedua. Masalah sudah banyak, cukup itu saja. Alhamdulillah. Kita cukupkan, ini sudah lewat sekali, mohon maaf. Ini saya buka karena pertanyaan tadi yang terakhir. Karena banyaknya tersebar hal yang tidak bagus. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.